Oke, supaya direkam. Ini yang namanya Soft John siapa ya? Si teteh yang cantik Soft John kok itu apa itu mukanya sama wujudnya kebalik begini, kasihan ya. Aduh, Arman, Pak Agus. Aduh, iya karunya gelis-gelis itu mastakana dihandap gitu ya. Tuh jika Rika Rosdiana pan benar. HP-nya dibalikan badannya. Karunya pilih mana we teh dina tangkal gitu dibalik gitu Pak Arman. Langsung di-off-keun tuh videona oge. Tuh Pak Arman halus hayamna lah. Ayam tatangi pangalampung tuh Pak tuh. Nyauya daripada di ayam kampus dia mah. Aduh. Nya ayam tatangi lebet ke kampus. Aduh ngajak kalau mau papayunan laptop deh. Ayam. Oke, kedap. Nggak ada nih materinya. Saya lamun mung ditinggalkan kawin, bobogohan itu budak leutik. Mau langkah kawin mah. Sepandak. Udah kelihatan materinya Pak Arman, Pak Agus? Sudah Pak. Ya sudah Pak. Ya, Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Mulai saja ya, kasihan kalian itu durasinya, kuota sama yang lain-lainnya dan sudah masuk jam 2 juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Sampai Ya, ini asa gararan tangan kena di Najum, di Batan asut datang ke SMP Tiluma, ke SMP Jatinunggal nya. Itu iya bener pengaruh kamera halus. Efek kamera Pak. Nah, eta bener. Baik, adik-adik semua, mahasiswa dan mahasiswi, kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas kegiatan perbankan dan di materi ini juga nanti akan sedikit mengupas, menjelaskan pertanyaan di pertemuan kedua kemarin yang ditanyakan Pak Oha. Nah, ya di sini ada nih jawabannya nanti ya. Baik, apa itu kegiatan perbankan? Jelas dari definisi kemarin yang Anda katakan saja ya, tempat nabung, tempat minjem. Kemudian kita sudah bisa mengetahui bahwa tempat nabung berarti itu penghimpunan dana. Jadi tugas bank, Kang Agus, Kang Ajang, kalau nanti kerja di bank, kalau mau jadi manajer, nah tugas pertama harus menghimpun dana tuh. Karena dana itu juga bisa menjadi amunisi, menjadi modal besar untuk disalurkan nanti gitu, disalurkan. Jadi kalau Agus jadi manajer bank, Kang Ajang nabung, Pak Arman ngajengkeun, tah salah sawios anu diajengkeun ka Pak Arman dana nanti itu salah sawiosna dana hasil tabungan ti Pak Ajang. Tapi tentu saja jangan hasil funding menghimpun dana semua dipinjemin, karena kalau nanti ada nasabah ngambil juga kita kerepotan. Makanya nanti di posisi pasipa itu di akuntansi selain hutang, nah kalau simpanan itu posisinya di hutang, karena kalau penyimpannya ngambil kan harus dibalikin lagi. Nah kita harus penuhi juga di modalnya gitu. Jadi lamun icalan oge, lamun Kang Agus ya di warung teh, tinu aya di warung teh ulah sadayana modal tambutan di BRI atau aya barang ieu nu konsinyasi, aya kurupuk anu nyitip. Jadi kan hutang semua tuh. Mana modal urang nah kedah aya modal urang nah oge gitu. Jadi harus seimbang nanti di analisis keuangan itu harus ada penghitungannya. Kembali lagi kegiatan bank tadi yang pertama adalah menghimpun dana. Melalui produk apa menghimpun dana? Nah, kami asuransi mah pan menghimpun dana ke produk-produk asuransi ya. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi pensiun, ada asuransi kendaraan. Nah itu. Nah, asuransi juga itu kegiatan yang tadi asuransi mengumpulkan premi itu Kang Agus mungkin ibunya ada yang ikut asuransi apa gitu ya, itu saya sebagai pihak asuransi itu dalam rangka menghimpun dana.
sama ya dengan bank. Cuma kalau di asuransi tidak ada menyalurkan. Jadi asuransi itu untuk dipasihan otoritas kewenangan untuk meminjamkan, hanya menghimpun saja. Cuma enaknya di asuransi menghimpun nanti kieu mun Kang Arman, Kang Agus ayeuna mayar premi asuransi kesehatan sebut saja BPJS kan rek gering rek henteu bulan hareup moal dibawa deui beda jeung simpanan di bank. Ayeuna nabung 100 juta, isu kan bisa dibawa deui. Aya premi asuransi mah kan moal terkumpul we. Moal kieu sugan Pak, premi abdi nu tos dibayar 10 bulan, da abdi teh geuningan sehat wae, rek dibawa teu tiasa kan itu mah langsung saja. Jadi bagi asuransi kan itu menjadi penghimpunan dana yang banyak ya Pak Arman ya. Ti Pak Arman, ti istrina, ti tetanggana, ti saudarana nu ari ikutan asuransi. Nah, oleh asuransi kan kebayang tuh uang itu terkumpul. Nah, gitu. Itu asuransi ya. Bank kalau bank mah produknya simpanan, tabungan, kan kalau di BRI ada tabungan apa tuh simpedes ya, simpanan pedesaan, ada tahapan di BCA ya, tabungan hari depan. Kemudian ada tanda mata di BJB ya, produk BNI ada BNI Taplus. Nah, itu semuanya rekening tabungan. Ada juga deposito. Nah, itu jadi mereka berlomba-lomba untuk menarik dana. Oh, mun Pak Arman, Pak Agus boga duit yuk. Adanya beja Kang Agus karek ngajual munding 20, aduh harganya 10 jutaan, kebayang 20 200 jutaan kemarin. Eta duitnya dikamanakeunnya. Cing atuh Pak Agus mending tabungkeun di abdi. Duit teu bebenangan menang tabungan tuh kan dirayuna ku kitu, ku bunga meureun ku pricing. Ya Pak Kang Agus engke menang deui hadiah ti abdi tuh kan. Eta teh saking berlomba-lombana sok sieun Kang Agus neuneun duitna di bankna Kang Arman tuh. Ku abdi kan di bibitna. Di Kang Arman menang naon Kang Agus? Nya bunga Pak leuwih gede, coba menang TV. Ku abdi teh dihitung deui. Sok lah dia mah menang motor. Kan pindah deui itu Kang Agus tuh. Ah tapi abdi ge tong kapanasan tanpa hitungan, kada dihitung heula ka hati henteu kan gitu. Nah, kamari disebatkeun ku Pak Oha naha bunga bank berbeda-beda, tak salah sawijina teh kitu. Mun abdi mere motor, Pak Arman mere TV, abdi kudu ngitung deui tah. Ya kan? Beda gitu harga jual. Oke, kita kembali lagi ke kegiatan bank. Yang pertama menghimpun dana. Jadi bagaimana caranya? Secara teori ini Kang Agus, Kang Arman, kemudian Kang Aceng Burhan, aduh Kang Aceng mah didampingi ka Bogoh na matakna melang luak we da dijum loba nu geulis, aduh Teh Ulpi tuh kan, Teh Ulpi gadona beratnya di ieu wae gitu dah, di Sundak wae. Atuh sakali-kali taros ka pengker, da geuning tuh geuning di pengker teh seueur ada Teh Yuni, Teh Rika, aya Arendi, aduh kumisnya semakin menjeripit saja, aduh pangling di masa Covid teh beuki ganteng wae. Teh Rika senyumnya makin manis saja ya. Gitu. Mata kalau ningali Teh Rika power diabetes saya kemarin giung tuh. Giung ningali nanya. Aduh, intermezzo heulanya tong semua teori ting disilieur. Oke, kembali lagi tadi ke menghimpun dana. Jadi secara teori Kang Agus ayeuna belajar sareng Sukma di dieu heueuh nya kahartinya bener kudu kitu. Engke mah geus gawe di bank geuning ngaaplikasikeun da lieur. Da geuningan menghimpun dana teh henteu cukup ku slogan ku teori da di lapangan mah rek ngarayu Kang Arman oge teu beunang-beunang. Nah, sabab pengambil keputusanna lain Kang Arman hungkul aya pamajikanna. Boro tadi nama Kang Arman geus karayu geus rek ka urang pamajikanna can puguh tuh. Meureun kudu mere mikirkeun meureunan Ali tah hadiahna. Engke pamajikan geus beunang kan mangaruhan ka salakina. Bener Kang Agus teuneun we di si Kang Pak Arman cenah ge Arman mending teuneun we di Pak Agus tuh di Bank Pak Agus tuh. Bisa seperti itu. Dugikeun ka Kang Agus, alumni-alumni kita yang setelah lulus ada banyak di perbankan, mungkin dia tugasnya itu di bagian menghimpun dana, disebutnya biasanya funding officer. Sok sarumping di ka kampus, Pak atuh nabung Pak, abdi bagian marketing funding ye. Nah, ku abdi disaraneun coba ke yayasan. Karena di yayasan itu dana walaupun lain milik bendahara yayasan, tapi kan uang yang dibayar dari mahasiswa itu kan semua masuk ke rekening situ ya. Laras teh Pak Arman, coba rayu. Yeah. Tahan
cing atuh bari sumping teh bari ngintun tahu lontong pan itu ge meureunnan rada isineun mimiti buntutna heula nu jutaan 10 juta engke kadituna pelayanan urang alus komo aya meureunnan ke ge nu galede. Nah itu salah sahiji strategi dan trik-trik gitu, tapi sanes nuap sok aya paritota ieu mah hatur lumayan we tambah lengong sumping ka dieu teh nyawa mah pan ku kitu ge meureun urang ge engke teh rada era meureun nya gitu meureunnan nyimpen saeutik-saeutik wae mah eta teh strategi. Jadi dalam aplikasinya mah teu aya dina teori kudu mawa tahun teu aya. Kemudian kudu mere hadiah teu aya. Jadi tidak bisa ya kalau dalam, makanya kalau belajar di sini mungkin begitu enak ya, begitu mudah, teori UAS ge tinggal ngunduh lah gitu. Nah gitu. Kemudian kegiatan bank yang kedua adalah menyalurkan dana. Nanti pas menghimpun dana di minggu depan kita akan bahas ya satu pokok bahasan bagaimana cara teknik penghimpunan dana. Kemudian kegiatan bank itu yang kedua adalah menyalurkan dana atau pami dina teori mah disebut manajemen lending. Pami Kang Agustos Damel mah engke lebet di Bank Mandiri misalkan teh. Cabang Majalengka misalnya. Biasanya disebut bagian kredit menyalurkan dana. Pami di teori mah disebutna manajemen lending gitu. Tapi pami tos ka praktisi mah caranya rebat lending eta teh kredit we gitu ya gitu. Sapertos pami nu lulusan STM misalkan Kang Acengnya sakaya geuningan keur diajar di STM mah seher teh disebutna teh naon torak. Ai gawe di Astra mah disebutna teh piston. Nah da di bengkel mah mun urang heueuh ruksak motor rek meuli torak ieu nya. Kang meuli torak ka toko tehnya. Ah torak mah naon torak cenah. Piston atuh kok mau piston teu ngarti cenah. Ai dibawa contohna tah nu kieu cenah. Oh ieu mah atuh seher. Usar-usar kene kabeh oge eta kene. Jadi aya bahasa praktisi, aya bahasa akademisi ya memang seperti itu beda-beda. Tapi kalau Anda sudah paham ya lamun bicara kredit yaitu manajemen lending. Itu fungsi yang kedua kegiatan bank ya, di mana bank itu harus menyalurkan dana. Karena pendapatan bank itu hampir 80% itu dari menyalurkan dana gitu ya. Adapun pendapatannya dari transaksi clearing, inkaso, kemudian yang itu hanya sekian persennya saja. Sekarang ada payment point online bank kan, ada usaha-usaha lainnya ya bank itu. Kemudian ada juga transfer, kemudian e-banking, internet banking itu kan ada biaya pemeliharaan kan tiap bulannya. Nah itu juga menjadi sebagian dari pendapatan. Tetapi pendapatan itu kan tidak seberapanya karena usaha intinya ya tadilah muncul orang kampung ya memang dagang duit gitu ya, fungsinya menyalurkan dana gitu ya seperti itu. Melalui apa menyalurkan dana? Ada berbagai kredit ya. Jadi jenis-jenis nanti ada kredit investasi. Nah biasanya kredit investasi mah Kang Agus biasanya teh ciri-ciri nanti kahiji jangka waktu angsuran oge lami eta mah biasanya investasi misalnya kangge bumi, ngagaleuh mobilnya kan ngagaleuh mobil ku urang mah ngagaleuh bumi nu hargana 150 350 juta kan moal mungkin 10 bulaneun. Aduh penghasilan urang sabaraha. Nah, kumargi meh kahontal jangka waktu nawe dilamikeun tah eta teh kasebat kredit investasi gitu. Nyapinya aduh canggel nyapi ngadangukeun jum teh tuh. Leupi kuat kageus kumaha we yeuh merubah geus emok geus sila. Tenang we pi ai kuliah juma nu penting mah ngangge acuk ka luhurna we nyarika nu sae kahandapna makeun bae pake kolor oge teu moal katingali. Si Ayuyus juga pakai kolor benernya seri. Udah mau ketinggali jika nu maca beritanya Yunnya. Yang penting mah tuh Yunnya ge kerudung, kaluhur, di lipstik, di kacamata, kahandapna bawa pakai training. Agus mata di lancingan buat apa? Pokoknya di lancingan atuh manya teuing. Sok apal wae eta Kang Rendi kumaha nya bisa kitu nya. Aduh, Bapak masa apa? Oke, kegiatan yang lainnya adalah memberikan jasa-jasa lainnya tadi ya, ada bisa transfer. Sekarang mah transfer clearing juga udah jarang ya. Kang Ihsan punya SMS banking, jadi Ihsan mau ngintun ka Yuni tepira mayar apa itu comet atau mayar cilok misal 10.000 kayaknya mah terkena angkat yewe dina HP misalkan teh Yunita dibayarnya 10.000 ting kan gitu kiri oh iya aya notifikasina misalkan oh nya atur nuhun diantosnya cilokna
Jadi engke mah Kang Ilham acis teh moal siga ayeuna buyar bayar teh kitu tunai engke mah elektronik semua ayeuna ge tos ngawitannya. Kang Ilham oge mayar uang kuliah, mayar naon deui nya. Mayar bahkan ban motor ngagaleun bensin wae ayeuna di beberapa SPBU tos seueur anu henteu nampi ku tunai, bahkan pada mall lagi teu aya, Anda teh cukup gini aja tempelin ke itu SPBU kayak di itol gitu, prek gesek terus bade ngeklik sabaraha 20.000, klik we 20.000 gitu tah 20.000. Kek cenah ku nyalira tos we. Jadi semua serba perputaran elektronik. Kang Agus nyehungkeun acis ka mamahna teh sok atuh Gus nomor rekening Agus teh poho deui mamah mah sabaraha ieu 30.000 nya kirim Pak Agus katingan oh yang nuhun mah gitu. Jadi Bapak Agus mere nafkah ka istri ka ibuna Agus ka istri bapana nya mah ieu si kebulanan ini nomor rekeningna poho deui gitu mamahna string di dinya 10 koma ya tanggal 10 geus koma 10 juta mamahna Agus belanja ka sayur, ka payun, ka ieu ya tinggal gitu aja ya. Cuma harus pandai-pandai karena kalau nggak kuat gaya hidup eta nu dina rekening bisa tereh beak sapoe kita. Gitu ya. Kemudian dijebol ku jago-jago orang IT ya, di situ bisa dijebol tuh. Sekarang juga ada kasus kan uang rekening nasabah nyaho-nyaho alareueuh. Nah, itu bahaya tuh, hati-hati ya. Gitu. Nah, ini 3 kegiatan. Maaf Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Boleh, bagus, silakan. Siapa ini? Iya, Agus. Oh, Gus, silakan Gus. Ya. Jadi gini ya Pak. Ya, Tadi ya. kan bank itu tempat menghimpun dana. Betul. Nah, semisal Ya, ada nih pensiunan, terus mau investasi ke bank, terus mau investasi ke bank. Nah, itu minimalnya berapa Pak? Oh ya. Kalau sebenarnya kategori investasi setahu Bapak ya tidak ada batasan ya silahkan saja karena kan kemampuan orang beda-beda. Apalagi kalau sifatnya tabungan. Tapi bank mana Agus yang punya produk simpanan tabungan yang karakteristiknya investasi? Misal bank BCA itu gimana Pak? BCA itu setahu saya nabung itu diberlakukan hanya sebagai tabungan saja. Ya memang investasi tapi kan bunganya tidak seberapa. Yang tadi Bapak terangkan tentang investasi itu mah adanya di penyaluran dana. Jadi bank setelah mengumpulkan dana dari masyarakat itu ada kegiatan yang kedua menyalurkan dana. Pada saat Agus mau meminjam itu bank memberikan kredit investasi. Kami nasabah anu bade nambutna bade kangge usaha itu kredit modal kerja, kredit produktif, kredit perdagangan. Jadi yang tadi saya berikan kasus investasi itu hanya di kredit, bukan di simpanan. Kalau di simpanan ya, kalau Kang Agus mau nyimpan di saya karakter investasi untuk tersebut investasi, masalahnya apa ada bunga bank mangan saalit atuh. Jadi investasi mah kadangna bungana kengingna rada ageng numawi jarang disebat investasi walaupun memang nabung teh aya tambahan bunga ngan kusabab bunga nah itu kan kecil jadi kategori investasi bade investasi mah mendingan canda Kang Agus investasi di teman di mana di usaha sektoril gitu numawi tabungan mah pami tadi nu pensiunan bade nabung untuk kasebat investasi sebab naon da ekspektasi bungana alit gitu untuk kasebat investasi anu tadi ku Bapak diterangkeun mah Kang Agus sebagai petugas bank saya mau ngajuin pinjaman pada saat cek Kang Agus ditanya Bang Sukma kangge naon kangge ngagale bumi terus ku abdi dilebetkeun karena kredit investasinya itu nu tadi mah tapi pami bade nyimpen nabung Agus di bank atau banu pensiun tadi untuk kesebut investasi walaupun aya tambahannya bunga sebab investasi mah logikanya pendapatan itu harus di atas 5% ke sana kayak dagang bakso dagang saya itu udah itu ari bunga bank kan alit Agus cuma 0, jadi untuk kesebat memang investasi eta oge secara harfi ini mah cuma biasanya orang wirausaha itu pebisnis itu lain investasi anu kitu mah nabung cenah bunga eta mah leutik cenah investasi mah atuh untung urang teh kudu dah sok gitu. Milih kirang ka hartos mah enggak ditarusin deh. Kumaha maksud? Tawanan Sudah Pak, sudah. Ya, paham ya. Oke, baik terima kasih. Pak.
Agus, teman-teman yang lainnya, Pak Arman ataupun siapapun, kalau memang pada saat di tengah penerangan ada yang mau ditanyakan, silahkan seperti Kang Agus tadi, atau ada kasus pengalaman tersendiri, ya silahkan saja langsung ya ditanyakan seperti kemarin Pak Oha. Kayak I Redmi Note namanya teh saha, neng gelis saha ieu teh. Lucy, Pak. Oh, Lucy ke Bapak dia kenya. Bisi kan ku Bapak keur difotoan ya, keur abis alih keun kana daftar hadir. Bisi mungkin namina Red Note apa Pak milarian saya. Termasuk ieu tah anu 1 E kecil L besar 91 nih. Pami tiasa tuh di rename ya. Tapi pami tiasa kewe konfirmasi screenshot we ku andanya ya nanti di grup WA. Pak, saya hadir ini nama ini siapa gitu. Ini yang 1 EL91 PPGIL nah itu saya namanya Pawaj, ada Pawaj bagus nih nonton Pawaj, menyimaknya juga di laptop Pawaj itu ya. Yang lain banyak di HP. Kemudian yang di laptop itu Ilham itu di laptop ya. Kemudian Kang Aceng di laptop, Ayuyus di laptop. Kemudian Pak Arman di laptop. Yang lainnya semua di HP. Semuanya bagus ya. Baik, selanjutnya, ini jasa bank. Nah, jasa bank itu menerima setoran, tadi Bami Ayanu setor, melayani pembayaran naon wae, pajak, segala rupiah lah. Nah, kayaknya ini nggak usah diterangkan lah, udah pada paham ya. Yang lebih aplikatif aja. Nah, ini keuntungan bank itu di dia ya, Kang Arman, Kang Agus, dan Sadayana. Jadi, bank itu memberikan bunga ke deposan, ke nabung, ya tadi misalkan 8%. Hari masihan kredit mah misalkan 12% gitu. Nah, ini ada spread positif. Nah, pami masihan bunga ke Kang Agus anu nabung abdi masihan 8 ini per tahun ya, sanes per bulan. Per tahun mah 8% bagi 12 per bulan. Nah, pami abdi masihan bunga bank ka Agus 8%, mun Agus 10 juta meureun menang sekian. Ai masihan kredit ka Lucy abdi mung 6% setahun nya bang rugi atuh leres teh. Ya kan bener ya, belum lagi bang punya biaya-biaya pegawai tabang teh moal kitu nu mawi pami kamari aya patarosan nah bang teh ari nabung urang bungana sautik ari minjem bungana gede tah ieu salah sahiji walaranana termasuk engke tadi kemarin Pak Oha kenapa bunga bank kok beda-beda ya bunga bank ini nanti ada lah mudah-mudahan ini paham ya. Nah teman-teman semua sepertinya ini ke Kang Agus jual 8% dan berikan kredit 12% kan sepertinya sudah ada untung ya 4% padahal belum tentu ari biaya-biaya pegawai Pak Agus genep persen mah ya kan tetap minus 2% ya Kang Armannya gitu ya. Jadi harus diperhitungkan gitu ya. Ini di spread ini bunga bank selisih gitu ya spread itu. Ada yang ditanyakan di sini? Oke, cukup ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ini juga kemarin yang ditanyakan oleh Pak Oha bisa dijawabnya di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga teh agung alitna teh yang pertama adalah kebutuhan dana. Jadi kami misalkan kebutuhan dana anu istilah nama kumahanya mendesak kemudian ternyata abdi masihan kredit ke Kang Arman teh ieu teh sumberna teh tina deposito kan deposito mah rada langkung ageng ya tabungan anak tibatan simpanan berarti saya meminjam ke Kang Arman juga harus agak sedikit lebih gitu dan sedikit panjang. Jadi kalau Anda jadi manajer harus hati-hati nih sumber dana yang dari simpanan dengan deposito harus beda karena kita memberi bunganya juga agak beda gitu. Agak beda. Cuma memang kalau yang dari deposito dari sisi waktu agak tenang. Jadi mun Agus deposito 2 tahun atau 1 tahun, Bu Abdi kan diadukeun jeung nu ngredit 1 tahun tertenang. Anu simpanan mah tadi Agus teh nabung 2 miliar, tepuguh isuk pageto ting di bawah henteu nama dari simpanan. Ku Abi diadukeun di Lucy aya nu ngajengkeun 500 juta. Tadi Agus nabung 2 miliar. Tah, duit di Agung asup ku Abi dilempar ke Lucy. Ya. Saya kan tidak ada jaminan boro dipinjemin ke Lucy, Agus isukna geus nyopot 2 miliar. Ruas kan kita ngambilnya belum tentu ke bank, dia bisa internet banking, bisa bayar biaya-biaya Anda tuh bayar mobil, bayar rumah, kemudian resiko keluarga kan sekarang ini ngambil itu nggak usah ke bank, cukup di sini aja gitu keluar.
keluar kan gampang ya, ke Pak Arman, ke siapa transfer rekeningnya tahu. Notifikasinya bahkan di internet banking kan sekarang Anda bisa lihat saldo itu apa rekening koran di e-banking. Jadi di aplikasinya itu ada e-banking ya, Anda tinggal klik aja, klik di situ. Dan laporan transaksi hari ini ada transfer dari Jogja bisnis Anda, ada keluar uang keluar di sini bisa direkap, lihat rekapannya gitu. Jadi udah luar biasa sekarang ya gitu. Jadi udah makanya tolong diikuti. Kata saya juga kege nu dagang combro nu keliling bisa ya. Bisa jadi ini mau bertanya, Pak. Oh iya, mangga silakan. Siapa ini? Aceng ya? Iya, Pak, Aceng. Aduh, Aceng. Aceng udah mandi, Ini kan soal kebutuhan dana. Aceng tekadengin Yun kemarin. Ya, silakan, Ceng. Iya, Pak, soal kebutuhan dana, Pak. Ya. Bapak syarat bank didirikan itu ada minimal dana gitu, Pak? Atau ada? Ada, Gus. Ceng, ada. Jadi kalau setahu saya di aturan yang terakhir ya, untuk setingkat BPR itu minimal kalau nggak salah 500 miliar ya di modalnya. Jadi mun Aceng rek ngadalirikeun bank jeung Kang Arman jeung sakelas ya alumni Jatinunggal kebenaran geus kaluar teh jareneng yeuh sukses urang ngadirikeun bank yuk. Nah, setingkat BPR itu 500 juta Kang Aceng. 500 miliar, maaf 500 miliar ya. Jadi misalnya di Kang Arman 30 miliar, di Kang Aceng gitu. Kalau setingkat Bank Agung, Bank Umum ya, itu kalau nggak salah udah triliunan syaratnya ya. Tapi pami modal urang alit kene, ya kita tidak salahnya mendirikan sebuah koperasi. Udah hampir sama, cuma kalau koperasi pembiaya funding dana, menghimpun dana dan memberikan lending kreditnya itu ke anggota. Kalau yang bukan anggota nggak bisa. Kalau bank kan ke semua masyarakat aja. Yang penting secara ketentuan mereka dia layak gitu, baik secara karakter dan yang lainnya. Ada Kang Aceng, ada, mangga Kang Aceng silahkan ngunduh aturan yang terbaru. Setahu saya untuk setingkat BPR itu segitu. Jadi pami kirang pisak itu teu acan ku OJK itu teu acan dikeluarkeun Badan Hukum Perbankan gitu. Pami tos agung banyak BPR yang sudah sekarang asetnya besar dan berubah menjadi bank umum. Kayak BJB ge kapungkur teu acan bank umum eta teh, masih BPD, masih setingkat di bawah bank umum tapi di atas BPR gitu, karena permodalannya sekarang dia udah bank umum gitu, karena permodalannya udah melebihi. Begitu Kang Aceng, manawi bilih bade anu teras ditaroskeun. Terus Pak, makasih Pak. Oke, siap. Resep tuh Kang Aceng mah dihuapal ku kabogohna ge Kang Arman tuh. Mohon Pak. Muhun. Aceng eraeun mah teu lila muhun we. Pusing jeung Pak Sukma itu ngajar di heureyan wae. Karunya sudah tong serius teuing lah ya. Nah, kedua target laba yang diinginkan. Jadi saat Kang Arman, Kang Aceng jadi manajer, itu dari direksi itu ada target laba yang diinginkan. Misalkan Kang Agus direksinya, bisa nggak kami owner, kami pemilik saham di sini, Anda saya angkat jadi manajer, target laba yang diinginkannya segini gitu. Ada tuh direksi itu yang minta seperti itu, gitu ya. Misalkan 5% dari investasi para pemegang saham, ya silakan sah-sah saja. Kemudian kualitas nilai jaminan. Jadi kadang-kadang untuk kualitas jaminan, misalnya gini, pernah nggak Kang Aceng, Kang Agus, Kang Arman, atau teman yang lainnya, Anda itu punya deposito 10 juta, ya, tapi jatuh temponya masih 6 bulan lagi, tapi hari ini Anda butuh uang, kata perbankan, udah pinjem aja Pak, jaminannya deposito. Dan untuk jaminan deposito, kalau kami biasanya berikan kredit ke yang lain 0,9, untuk Bapak yang jaminan deposito saya berikan 0,6, lebih murah. Gitu ya. Ai cek nasabah, ya oh tuh udah duit kurang itu mah cen teu di bawah ngan anu deposito can jatuh tempo, kena penalti. Jadi yang deposito tetap diteruskan, dia punya deposito, tapi Agus dia mengajukan pembiayaan 10 juta. Jaminannya deposito, mun teu mayar oge eta mah geus aya duit di dinya gitu. Terus anu kredit aya bungaan nu tadi 10 teh, tah masihan bungana teh teu sapertos umum masyarakat biasa, da di ditu ge aya sebenarnya mah duitnya gitu ya. Jadi kualitas nilai jaminan semakin liquid,
semakin mudah dicairkan seperti deposit yang simpanannya ada di kita, itu akan semakin kecil. Tapi semakin galau, semakin bias, kayak misalkan sertifikat. Itu kan walaupun nilai jaminan rumah Pak Agus itu, Kang Agus, lebih dari nilai pinjamannya, kan tetap beda. Rumah mah bisa kena rusak, bisa kena kahuruan, bahkan eksekusi nagih henteu gampang kan gitu. Nah, yang agak lebih liquid setelah deposito, setelah simpanan adalah biasanya BPKB motor dan mobil. Karena BPKB mah kendaraan bergerak itu sifatnya fidusia. Jadi lemon dieksekusi itu kita banyak ya peminatnya, itu lebih ini. Dan yang lebih liquid di bawah deposito tapi di atas BPKB itu biasanya emas. Misalkan Kang Agus sama keluarga itu punya emas antam di rumah, dijaminkan itu surat. Nah, itu lebih liquid karena dan suku bunganya tidak terlalu karena merasa si bank itu wah ini mah udah kecepeng gitu. Kualitas nilai jaminan. Kemudian regulasi pemerintah juga. Kayak kemarin kan ada regulasi pemerintah untuk untuk kur itu kan murah, itu kan regulasi pemerintah, kebijakan, aturan-aturan. Kemudian juga untuk para UMKM yang sudah punya pembiayaan, pamit mampu masuk di pasihan waktos geningan setahun kapayun tadi ieukeun, tapi kurang lamun teu konfirmasi heula ka bank mah anger we disebut macet. Jadi urang tong percaya teuing ka regulasi pemerintah, obong cepat Jokowi kan menang. Ai urang teu konfirmasi heula ka bankna nya anger we disebut macet. Aya tetangga oge Kang Agus pajar pancek Pak Jokowi cenah kitu nya geus abi teu mayar, teu konfirmasi, anger we ku bank teh disebut macet. Kedahna konfirmasi, Pak Abdi kieu kondisina sementara kan ayeuna aya kebijakan. Tah kitu mah ku bank teh dilaras dieukeun heula, di-off-keun heula. Jadi mun teu mayarkeun teu kategori nanti teu awon gitu. Tapi tetap ada dibayar gitu. Dan beda teu di pasihan waktos gitu, teu diudag-udag ting per bulan gitu ya. Kemudian jangka waktu juga mempengaruhi ya, semakin panjang semakin kecil, apakah semakin panjang semakin besar, semakin pendek semakin besar atau semakin kecil. Ini juga kan sok we geura raoskeun anu tos ngawitan bisnis teh saha si Neng saha ningan dulu teh bisnis di baju, di kerudung, dianjukeun Neng hoyong 5 bulan, Neng hoyong 10 bulan. Anda menghitung lagi enggak? Nah, itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi profit kalau di Anda mungkin ya karena jual beli, kalau di bank suku bunga salah satunya jangka waktu. Sok we pawaj geura, pawaj bisnis HP dikreditkeun anu 5 bulan, jeung 10 bulan kumaha tah? Ai cek anu meuli teh nah atuh apa wae abdi nu 18 bulan mun sakieu karena Anda pasti menghitungkan jangka waktu dan resikonya kan gitu. Jadi agak lebih mahal karena Anda menghitungkan resiko. Kajeun teuing untung saeutik 2 bulan langsung lunas eta mah ahkeun bae we resikonya kan kecil. Kalau panjang kan itu tidak ada jaminan ya orang itu. Salat. Ya, silahkan Neng Lucy, ada pertanyaan. Mana wih teh, beda we suantana lebat ka dieu. Iya Pak, aya murang kali. Neng Lucy eta putrana. Hanes. Mana itu putrana baru cing teh atuh. Incu. Incu sini atuh. Lucy tadi aku. Nya atuh Incu kesini nih atuh Lucy teh nya. Udah kene. Ai mana we teh putrana. Yuni meureun geus incuan mah nya Yun. Aduh, Yuni udah juga ustadzah Kang Pawaz aduh. Diisinnya Yuni tegep gitu. Rika Rosdiana ya yang waktu itu saya tanya bisnis tuh ya. Bisnis ya Rika itu. Kalau nggak salah sudah bisnis. Waktu di SMP 1 Jatinunggal pernah saya tanya nih, kamu tuh bisnis ya? Yuli panginten Pak. Oh Yuli, mana Yuli hadir nggak? Saya. Yuli Otaya. Ya unggal minggu unggal ngajar, Wiwit kan jalan-jalan, ya capek-capek. Kuliah. Ngarewas ke kuliah, ngarewas ke dia. Aduh, baiklah kita lanjutkan. Nah, ini komponen dalam menentukan bunga kredit. Jadi ini kemarin yang ditanyakan oleh Pak Oha ya. Jadi salah satu bank menentukan bunga kreditnya itu adalah biaya pendanaan, cost of fund, biaya pendanaan teh kieu.
abdi teh masihan kredit ke Aceng teh ningali heula abdi teh ai abdi ieu duitna teh meunang tinu nabung. Siapa tadi itu Lucy-nya. Lucy maaf ya, Bapak unmute dulu ya. Nah, ini mau asup. Nah, jadi Bapak terek masihan kredit ya ke Agus 10 juta. Nah, cek Agus teh seberapa sukma bunga anak ke Agus Bapak ngitung heula. Nah, biaya pendanaan ari Bapak teh 10 juta teh biaya teh aya nu nabung ti Kang Arman. Abdi masihan ka Kang Arman oge 0,6%. Ah, berarti tak eta biaya pendanaan Agus. Oh, berarti abdi oge merek anu nyimpen geus 0,6. Manya teuing tah ka Agus merek 0,6. Oke, 0,7, 0,8. Oke, ku saya tadi dijual 0,8, 0,7 meureun 0,6 meureun keur engke teh di plus-pluskeun ka Kang Arman 0,2 berarti urang, tapi ternyata 0,2 teh henteu boga bati. Nah, da urang teh aya biaya operasi. Dihitung deui ku abdi teh Kang Agus biaya operasi teh mayar pagawe, mayar listrik, mayar naon. Aduh, kena teh sabulan teh hampir 0,8. Tah kedahna nu tadi 0,6 mere bunga ka penyimpan ditambahkeun biaya operasi 0,8. Jadi sabaraha tah? 1,5 nya, 1,5. Jadi ka Kang Agus teh kuduna bunga teh 1,5 gitu. Nah, kemudian masuk lagi. Aduh, pamarentah kudu nyisihkeun cadangan resiko tina eta teh sabaraha 0,2% tuh tambah deui jadi 1,5 tambah 0,2 1,7. Terus tadi pemilik saya diangkat jadi manajer ku direksi teh mental laba satahun teh kudu 5% tino kamari 5% bagi 12 misalkan 0, sebenarnya 0,2 berarti tambah di 0,2 1,7 tambah 0,2 1,8. Terus aya pajak misalkan 0,1 jadi 0,8 tangga jual teh ka Agus teh kudu 0,8 1,8 engke teh 0,6 teh bebeunangan ti Agus 1,8 teh keur mere anu nyimpan ka Kang Arman 0,6 keur biaya mayar pegawai semua keur cadangan resiko tadi 0,2 sisihkeun laba jadi terus gitu tak eta nu ngakibatkeun tadi naha bisa kena 1,8. Anu repot mah Kang Agus geus kaharti meureun ieu mah nu repot mah saat urang ngitung ieu nya Pak Arman dan teman-teman semuanya kenanya teh 1,8 urang teh rek ngajual 1,8 Kang Agus hari bank pas kompetitor kita anu aya di Jatinunggal anu aya di Lemah Sugih anu aya di misalkan Majalengka ngajual 1,5 sok Gus. Agus sabaraha 1,8 atau mending awis dari bank sebelah dengan 1,5. Jadi teu ka urang can puguh pindah tata eta anu bakal urang engke jadi pusing teh. Gitu. Caranya gimana Kang Agus? Caranya yang pertama biaya operasi 0,6 tekan. Berarti listrik nanaon ya kan? Jadi turun ke 0,4 misalkan. Terus biaya pendanaan tadi urang lobi ibu bapak ina mahapunten tetiasa 0,6 manawi ke kapayuna sugan we kumaha carana turun jadi 0,4 misalkan 0,4 jeung 0,4 tuh geus 0,8 cadangan resiko lobi meureun ka pamarentah Pak aturana memang saya paham 5% tapi boleh nggak untuk setingkat kami saya keberatan jadi nu kubuduna tadi 0,6 misalkan urang jadi 0,4 gitu 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4 jadi sabaraha 1,2. Nah, laba yang diingat pajak kita kena 1,3 misalkan tuh urang jual 1,3 dijual 1,4 ge bisa kena bersaing jeung kompetitor tadi 1,5 didinya urang jadi menang tapi ya kesesuai itu dan strategi trik cara itu teh tidak ada itu dalam teori apa ya dalam akademisi itu hanya mempelajari gini aja nah biaya pendanaan 0,6 biaya operasi 0,6 biaya ini genep dihitung-hitung kenana 3,2% nyarek sabaraha urang ngajualna 3,2% bunga kredit disebut lintah darat pek lentenir tinggi-tinggi teuing nya Kang Arman nya tuh kan gitu Mawi urang bagaimana tah di dia nanti ada manajemen efisiensi ya kemudian sok aya abdi mah sok kieu tah mun biaya pendanaan asalna 0,6 ya ka Kang Arman teh Kang Arman jadi pindah ke Bank Batur da ku abdi dibere 0,4 tah
ku abdi kata di bebenjokeun di wios Kang Arman ke ku abdi pamitos ieu mah dipasihan lah TV. TV teh ngan saukur 0,00 sekian dikali jiga nu nya eta kacung padahal urang masih kene di bawah itu strategi-strategi yang dan itu tidak bisa dipelajari di akademisi Kang Agus eta mah peryogi emotional question kita dan pengalaman mempraktekkan gitu. Ngolokna teh gitu. Jadi kedah tiasa urang teh sok da ayeuna ngaran-ngaran nurunkeun mah itu makan kalimat komunikasi negatif. Sok ayeuna teh Lucy hapunten we nya bungana nu biasa ieu ayeuna mah jadi sakedik. Tah kan ai kitu mah nyampaikeun negatif mah urang teh sok seunggah, da seunggah Lucy bakal keluar pindah nempatkeun bunga ka bangsa. Ketika urang teh nu pintar mah sakieu. Ya Lucy teh sawiosnya urang turun tapi manawi engke misalkan tiap 6 bulan sekali hoyong naon teh Lucy sok hoyong TV yang asal harga. Urangnya dihitung deui ulah aya nu tapi tetap masih di bawah 0,6. Tadi 0,4. Mere hadiah ngan tambahan 0,1 jika titih 0,5 keun we bergaining kene lah gitu. Nu penting dia ulah keluar pindah di penabung di urang karena urang ge butuh amunisi keur memberikan kredit gitu kan. Tapi urang oge kudu turun mah urang setengah ewa. Ya biasanya sok bebenjok teh nyawios atuh ari kitu mah lah berejeung dan dia pun nanti akan membandingkan gitu ya. Itu yang dalam ilmu marketing Kang Agus disebut dengan pricing. Kan dalam marketing itu Varian ya yang ngajar atau Pak Danu. Itu ada pricing, ada produk, ada place, ada promosi. Nah, orang itu di Indonesia itu pricing. Jadi pami teh Lucy ngagaleuh naon gitunya istri mah ngagaleuh kerudung we benten 500 perak oke enta 1000 ge kan urang teh ngalih ya. Komo pameget makan sok ngarokok tah. Kabungkus benten 500 ge komo ngagaleuh ya pawaj upaya sok ngarokok seuri pawaj. Tapi ketingali lambeuna mah pawaj mah jiga iya taranya bager pawaj apa? Bager ai keur eueuh. Ai keur aya nya ngerokok. Gitu ya. Nah, coba kita berikan contoh misalkan PT Bank Marindo misalkan menentukan suku bunga deposito sebesar 8% kepada deposannya. Jadi dia itu menentukan kermasihan kanun narabung teh 8% setahun. 8% bagi 12 bulan ya tinggal berapa 0, sekian. Oke, gitu ya. Kemudian dia harus menyisihkan cadangan risiko, kan cadangan risiko teh aya nu macet, aya trouble, fraud dan segalanya ya, menyisihkan dari ini aturan pemerintah misalnya 5%. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan adalah tadi ini yang biaya pegawai, bayar listrik, telepon, perjalanan dinas, administrasi, ATK dan umum ini 6%. Dan cadangan risiko kredit macet 1% supaya nu macet gitu ya dicadangkeun. Laba yang diinginkan adalah 5%. Ini laba yang diinginkan oleh owner, oleh pemegang saham. Kalau BPR Majalengka, pemegang sahamnya siapa ya? Pemda gitu. Ya itu berarti kan harus masihan ke PAD Kabupaten Majalengka. Ya, kurang diangkat jadi manajer di sana terangnya di angkatan ieu teh aya nu jadi manajer BPR Majalengka. Nah, cara-caranya harus tahu, harus paham ya. Karena tidak sekedar dihargai, dihormati jadi manajer, tetapi kan orang teh kudu mikir kumaha carana ya usaha orang itu berhasil. Kalau berhasil, Pemda Majalengka senang, kita akan dipromokan kembali, kemudian modal dari Pemda akan ditambah lagi tuh ke BPR Majalengka itu ya gitu. Oke, kasusnya seperti ini. Pertanyaannya hitung berapa bunga kredit yang seharusnya kepada para debitur bunga kredit. Tadi teh ya ieu masihan kos opan biaya pendanaan masihan kanun narabung teh tadi teh 8% berbanding 100% kurang 5% apa tadi yang 5% itu kalau nggak salah cadangan risiko ya 8 di nah ini jadi bunga kos opan itu 8,95 sebat we 8% we tah anu 8% tadi CF kasihan bunga kan narabung ya 0,85 atau 1% itu tadi cadangan risiko ya cadangan risiko. Jadi kos opannya itu atau biaya pendananya itu 9%. Nah, pamit aya di biaya mah entos we bunga kreditnya 8% per tahun. Tapi pan urang ngan engke namun menang tinu kreditnya misalkan pawaj minjem 10 juta, bunganya 9%. Berarti setahun teh masihan 8% kali 10 800.000 setahun. Sebulannya mah 800.000 bagi 12 meureunna.
sabarahannya 80 ribuan lah bunga teh merentina 10 juta teh sabulan teh. Tapi pendapatan Bapak anu teh 80 ribu teh kan bisa mayar nu nabung tadi bunga 8%, bisa bayar cadangan resiko. Padahal masih ada biaya-biaya lainnya, apalagi ini cost opannya 9%, biaya operasi tadi kan biaya pegawai semua tadi udah dihitung di laba rugi itu kelihatan tuh ya, itu 6%. Cadangan risiko 1%, kemudian laba yang diinginkan pemilik 5%, dan tadi 1% itu pajak. Nah, berarti bunga yang diberikan kepada nasabah 22%. 22 per tahun dibagi 12 sabaraha tah? 1,8 sekian ya, 1,9%. Jadi bunga kredit bank kita itu berarti lamun pawaj ihsan bade nambut ngajengkeun kredit bade 10 juta, 100 juta atau 1 miliar ya, itu bunganya pasti 1,9%. Ya. Memang mending kalau dibanding dengan BPR mah. Kalau nggak salah Kang Aceng BPR mah aya nu bungana 2% sampai 2,5% BPR mah. Awis pami bank umum mah rada alit. Tah, pami urang aya di kondisi 1,8 sebenarnya udah bagus secara hitungan ini mah ya. Tapi kalau kita mau mainkan dalam praktisinya belum tentu kita menang. Apalagi kalau tadi kompetitor banyak yang main di bawah 1,9. Bahkan ada bank sebelah yang jual kalau Wiwit mau pinjem buat modal usaha misalkan nanam bayam, nanam padi, nanam jagung, minjem ke bank sebelah itu 0,9% per tahun per bulan. Ari urang 1,8, geus pugu atuh mahal 2 kali lipatkeun moal minjem ka urang pasti kadinya gitu. Tapi kalau setingkat BPR mah ini masih rasional nih. 22% dibagi 12 Kang Umar berarti 1,8an tadi nah. Berarti mun bungana 1,8, mun kasus ieu posisi ieu aya di BPR mah ya, ada di BPR masih rasional. Karena BPR itu menjualnya itu ada banyak, atau di Majalengka berapa BPR itu setahu saya kayak di Majalengka ada BPR Wahana ya, itu yang di Jalan Balong Kadipaten itu kalau saya tanya nasabah berapa Bu nambutna ai angsuran sabaraha bulanan, setelah saya hitung itu 2%, bahkan ada yang 2,5% bunga kreditnya teh. Jadi kalau Pak Umar sekarang ada di posisi yang seperti yang dihitung 1,8 ya nya sebutnya jual 2 we lah eta mah keur Pak Umar ke rahasia-rahasia jeung para pegawai bisa rek piknik bisa rek ka mana gitu. Tapi ada orang audit sih nggak mungkin, kita harus ikuti misalnya 1,8 tadi ya. Pak Umar masih menang, Bank Pak Umar masih menang karena bank sebelah itu jual 2%, 2,5%. Jadi kita nasabah teh mending ke Bank Pak Umar nambut 10 juta teh angsuranna mung sakitu bari jeung sakituan ari didinya sabalaha abdi ge sami 10 bulan tapi abdi mah angsuranna sakitu nya jadi sakitu nya mendingan di Bank Pak Umar tuh pasti ngabanding-banding tuh ya kan gitu. Jadi sebisa mungkin cara menghitung nama benar kalian kan pasti bisa gitu ya kayak gini. Tapi pada saat dihadapkan hitungan teh mau direalisasikan di praktisi, orang kompetitor sudah menjual di bawah. Nah, itu yang bikin repot. Nah, salah satu strateginya harus diefisiensikan. Ayeuna biaya operasi misalnya diefisiensikan 3% jadi 4%. Pegawai rek dikalurangan, resikonya apa? Pegawai pasti palarindah tuh. Jadi tidak mudah juga. Kalau dalam teori mah gampang. 6% kurudkeun ke 4%. Engke teh biaya naon anu dikurangan sampai menyentuh biaya listrik, nggak mungkin cenah listrik turun ke paling sekian. Makanya orang malah kayak komputer cenah. Ngetik akan pembiayaan kredit make naon komputer. Saking kuah yang ngiritna ditulis tangan kan nggak mungkin. Biaya pegawai nggak mungkin. Jadi nantinya teori mah kan enak. Decision maker-nya apa? Kalau kasih saya mau efisiensi Pak biaya operasional dari 6% mau jadi 3%, bagus. Tapi geus praktek mah teu bisa gitu. Komo berhadapan jeung gaji pegawai nu dikurangkan anak yang di demo. Kan? Iya kan begitu ya. Gitu. Paling-paling nanti Anda harus lobby nih ke regulasi pemerintah termasuk juga ke para pemegang saham. Mungkin Anda akan ada surat undangan misalkan rapat antara eksekutif dengan direksi, dewan direksi. Misalkan di situnya Anda memohon pertimbangan kembali bahwa untuk laba yang diinginkan jangan 5%, mengingat persaingan kita seperti ini. Kalau presentasi Anda logis, kemudian bisa dimasuk akal, bisa saja kan.
Ya udah tuh kita sepakat kalau gitu mah jangan 5, 3 saja. Kamu kerusun covid kieu mah ke hati. Bisa seperti itu kan. Makanya calon manajer itu saat diangkat jadi manajer nih, Pami Fitri ke dipromosi jadi manajer, untuk cekap tiasa ngetang ilmu kieu hungkul. Biasanya ditanya juga cara melobi. Jadi di situ teh ada ujian sertifikasi manajer cara melobi gitu kan. Lobby itu tadi lobby dengan siapa? Dengan dewan direksi, lobby dengan pemerintah. Namun Fitri jadi manajer BPR Majalengka, berarti lobby ke direksinya ke siapa? Ke Pemda ya, karena ownernya BPR Majalengka itu biasanya pemerintah daerah setempat ya. BJB ownernya Pak Pemda provinsi kan gitu. Kalau Mega, Bank Mega itu salah satu ownernya Pak Hairul Tanjung ya gitu. Kemudian bank mana lagi silahkan itu. Nah, kan lobby pami ayeuna urang teu tiasa lobby cicing macam ya public speakingnya nggak bisa, itu bahaya cek anak wani kumaha tuh kan bapak pimpinan anak kan Pak Agus atau Pak Agus tuh wani urang mah teu bisa dinerangkeunana ngarti nama nanti bisa ke nerangkeunna ya bageupeuh dihareupeun direksi geus kitu mah moal bisa tuh. Jadi nah Mumawi kalau di kuliah suka ada presentasi ya Kang Agus, Kang Arman, Teh Rika, Rosdiana, itu teh sanes ngadamelkeun nyiksa mahasiswa, etang-etang latihan ya. Anda belajar menyiapkan materi ya. Memang sih yang selama ini hasil ngunduh juga kita nggak persalahkan, cuma kan kemampuan itu nggak bisa dibohongi, mendingan diajar satiasa kajian awon menang sendiri. Sebab kalau sudah kerja nanti misalkan Kang Arman punya ide kayak tadi ya mau presentasi aya kalana sok kieu Pak Arman, bagus Pak Arman ide, boleh nggak 1 jam ke depan presentasikan, coba diberikan waktu 1 jam kerjaan materi coba di PPT. Tapi pan pamitos tiasa mah biasa santai we siapa langsung presentasi kan gitu ya gitu. Jadi sebetulnya melatih learning outcome atau capaian pembelajaran. Jadi mungkin di mata kuliah itu ada pembahasan tugas yang capaiannya harus belajar mempresentasikan, belajar public speaking, belajar diskusi. Jadi ada beberapa kompetensi di situ yang diinginkan. Tapi pamit uninga karena maksud nama kadang kawisnya mahasiswa yo dosen berpikir sebelum teh cenah aja baju tek merayan we tugas we. Ada ya memang sih tidak baik juga kalau tugas bebannya terlalu banyak juga itu tidak baik. Terlalu ringan juga itu juga tidak baik ya. Yang seimbang saja, selevel dengan setingkat sarjana gitu ya. Nah ini contoh jawabannya. Nah ini misalkan, iya mah walaupun teologis ya Kang Agus bisa ingke kasusnya disengserikan, tong disengserikan ya. Da ieu mah contoh hungkul. Nah, misalkan suku bunga deposito, artinya gini, bank Anda manajer semua. Anda wae masihan kanu nabung teh 24% tahun, berarti mere 2% sebulan. Wah gede mun aya ieu bank kieu abdi rek nabung da di dieu ya. Jadi sabulan teh bungana 2%, 24 bagi 12, 2%. Jadi mun nabung 10 juta seberapa? 200.000 saya mau nabung mun aya bank kieu bejaan abdi rek nabung. Keun we da ieu mah contohnya, makanya tadi tong disenserikeun. Tah, jadi Agus, Aceng masihan bunga kanuna larabung wae terus 2% tah. Tah acan aya cadangan wajib 2%. Nah, yang ditanyakan berapa base lending rate-nya, laba yang diinginkan 5%, cadang. Kayak tadi aja menghitungnya. Saya di sini bukan masalah belajar menghitungnya, cuma saya ingin ini interpretasinya apa gitu nanti hasilnya, kemudian keputusannya harus apa gitu. Gitu. Aduh, ada Dede bayi ini jadi inget anak saya tuh. Anak siapa ini ya? Agak lupa ya. Anak saya cing orang teng deui. Saha? Bukan halo, ini Pak. Di suara siapa? Di Aceng ini? Bukan ya? Di Arman, Pak. Oh, di Arman. Ya, cek abdi oge. Aya Teh Gisel di dinya mah. Halo, Pak. Oh, halo. Seganda ayat Teh Gisel. Aduh, da Teh Gisel mah nuju di Brimo beureunya nuju di Mabes nuju di taros-taros. Teh Gisel teh orang jadi ieu lemah sugih lemur Rika. Babaturan Rika. Nah, gitu. Bisa ya Kang Aceng ini latihannya. Nah, nanti silakan diberikan interpretasi. Minggu depan kalau mau ada yang memberikan interpretasi dari jawabannya dulu silakan.
Kalau tidak ada silahkan. Jawabannya ditulis tangan, jangan diketik, nanti di WA-kan saja. Saya ingin coba. Tapi udah percanten, pasti talariasa ngetang nama. Cuma sebenarnya capaian pembelajaran di sini bukan hanya menghitung, tapi apa maknanya, interpretasinya. Tadi lamun jumlah anu tadi mah sabaraha tadi teh? 22 berarti bagi 22 berarti kudu merek kanu kredit teh, bunga kredit teh 1,8 tadi. Cuma aku saya teh ditanyakan deh, kalau kompetitor Anda sudah di bawah bunga yang harus diberikan gimana tuh strategi? Nah gitu yang ingin itu. Menghitungnya percayalah semuanya pasti pada bisa. Cuma berikan interpretasi dan maknanya. Gitu. Bisalah saya yakin. Linter di Jatinunggal ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Kang Ahmad ini dengan siapa ini? Kang Ahmad Yusril? Kang Ahmad di etawe di renamna namina dua nana Ahmad Yusril I sareng saha gitu. Ame engke ku Bapak engke dialih-alihkeun. Sareng saha eta Kang Ahmad teh? Ya, udah. Sareng saha? Sareng Asep, Pak. Berarti sok we Bapak di rename mangga henteu oge ke ku Bapak di dieuna dialihkeun sareng Asepnya. Oke. Itu Aceng sareng saha? Mahasiswa bukan Ceng? Aceng dengan siapa ini? Sareng Bunda. Bunda mahasiswa kita. Dengan Ilham, Pak. Bukan ini Ilham. Pak. Ilham. Yang tadi soalnya yang saya habis baterainya, Pak. Oh iya nggak apa-apa, nggak paham. Makasih Pam. Ya nanti kan dialihkeun. Oke, kemudian iya, yang hari ini nggak ikut dikarenakan nggak ada kuota, nggak ada pulsa, nggak ada sinyalnya jelek, jangan khawatir, jangan bersedih. Nanti putaran ulangnya saya sudah rekam, nanti akan saya share. Kalau durasinya panjang di YouTube, silahkan. Pak, tapi konfirmasi heula, Pak. Saya misalkan saya nggak bisa nyimak karena nggak punya HP. Nah, udah gitu aja. Nek nebeng di babaturan nge-WA gitu nama disilahkan lah. Jadi fleksibel ya. Jadi Anda semua jangan bersedih, jangan terlalu direpotkan dengan aduh kumaha we kuliah da abdi mah teu boga HP-na, biarin. Yang penting nanti Anda simak rekamannya. Dan nu penting mah lain jumna sebenarnya materi iya Anda paham gitu. Rek carana rek ka dieu ge ngenta materi mangga ka dieu wae ngan kawa tos meureun tebih leuwih ti 10.000 ka Sumedang. Yang mendingan ngiring di rerencangan kan gitu ya, kayak barusan berdua tuh kayak begitu. Boleh berdua misalkan di Yuni gitu kan, Ajang nggak punya suatu saat ngiring di Yuni makanya jadi ngarendeng sarang Yuni pan tinggal we ngakadan misalnya. Baik, ada yang ditanyakan? Fitri, Yuni, Ajang, Ihsan, Kang Umar gimana, ada yang mau ditanyakan Kang? Cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah muter Pak Ketua jadi cuma 40 menit aja hawatos barudak. Nah, gitu. Baik, Kang Agus, Kang Arman, Aceng, dan semuanya. Saya kira untuk hari ini cukup. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, itu dari Allah. Kalaupun banyak salah dan kekurangan, itu karena kebodohan dan kehilapan saya sebagai seorang manusia biasa. Itu balik deh ya nama. Itu terbalik deh-nya. Baik. Balik di kemana atuh, Ceng? Bulan, Pak. Nya Aceng itu balik di kemana? Balik di ke Aceng, Fitri teh maksudna. Aja ada apa, Pak? Iya, udah. Karena supaya eta video na biasanya sok rungkir Fitri mah. Oh, ari segan teh balik deui pri eta. Segan teh rujuk deui balik deui gitu. Ya, punten Ceng, aduh Aceng deurean wae lah. Baik, terima kasih tadi juga sudah pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.